Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Humas TV, apa kabar Anda dan keluarga? Semoga selalu sehat di tengah ancaman pandemi COVID-19. Dan semoga Anda dan keluarga dapat selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Pasca melandainya kasus COVID-19 di Provinsi Jambi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi melaksanakan apel perdana pada Senin 29 November 2021 di depan halaman kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang, para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang saya hormati Bapak Kabak Tata Usaha, yang saya hormati Bapak para pembimas, Bapak Ibu-Ibu para pejabat eselon 4, pejabat struktural, para pejabat fungsional, pegawai dan ASN kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan apel. Mudah-mudahan kegiatan apel ini bermanfaat bagi peningkatan disiplin kita dalam bekerja. Pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mari kita menyampaikan salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-Ibu, hadirin yang saya hormati, saya sengaja meminta Pak Kabak TU untuk melaksanakan apel pada hari ini, karena sudah begitu lama sebenarnya kita ini tidak terpantau secara zahir ya, tidak terpantau secara zahir, apa masih hidup apa tidak kan, nyelonong masuk terus balik. Yang memelihara kita ini cuman presensi selama ini kan, dan beberapa waktu yang lalu kita sudah WFO. Namun dalam instruksi yang saya sampaikan itu, walaupun WFO, tapi protokol kesehatan harus kita laksanakan secara ketat. Cuci tangan, jaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan dan sebagainya. Dan kita harus betul-betul disiplin dalam masalah ini, karena kita sudah melihat beberapa bukti selama 2 tahun ini betapa COVID ini bisa menyerang kita kadang-kadang dalam suasana yang tidak kita duga. Yang kedua, saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk betul-betul disiplin dalam bekerja. Yang pertama, disiplin waktu dulu Pak. Ini penting. Jangan datang terlambat terus, kemudian masuk ke halaman, lakukan presensi, terus pulang dengan berbagai macam alasan. Kita ini kan bekerja sudah ada aturan, sudah ada jamnya. Jadi pertama disiplin. Tolong Pak Kabak TU, ada beberapa pegawai ini saya tidak pernah nengok di kantor nih. Nanti diperiksa Pak. Kabitnya ditanyain, kasihnya ditanyain Pak. Sudahlah. Kalau tidak mau jadi pegawai ya berhenti baiklah kan. Ini akan mempengaruhi sistem kita secara keseluruhan. Nanti akan menjadi alasan bagi pegawai lain. Nah, dia tidak pernah masuk Pak. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam birokrasi kita ini. Yang kedua, Pak
Kabak TU berkaitan dengan pakaian ini Pak, standarisasi pakaian. Baju putihnya seperti apa? Bukannya saya ini mau menyeragam keseluruhan, tapi ini penting. Bajunya seperti apa, nanti kita bicarakan. Formatnya seperti apa, kita ngurusin pakaian ini supaya ketika berkumpul seperti ini memang nanti betul-betul seragam. Kemudian mungkin jilbab ibu-ibu ini juga perlu kita beritahu hari Senin jilbabnya apa gitu kan, hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Nah ini penting, inilah salah satu secara lahir yang akan menggambarkan bahwa kita di kantor ini hidup secara teratur, secara tertib. Ini penting kita gambarkan. Kanwil Kementerian Agama ini menjadi indikator bagi 11 kabupaten kota. Jadi mulai dari sikap, tingkah laku, termasuk kedisiplinan, kemudian juga cara berpakaian, itu menjadi salah satu indikator bagi aparatur kita di bawah sampai ke kecamatan, sampai ke satker madrasah. Nah ini harus diatur. Kemudian yang kedua, karena ini sudah akhir tahun, saya berharap nanti dimotori oleh Pak Kabak TU, kemudian Bapak Kabid dan Pembimas untuk memeriksa kembali anggaran-anggaran yang belum terrealisasi. Tadi malam saya mengikuti kegiatan rapat forum Kanwil se-Indonesia. Pak Sekjen minta kepada kita agar realisasi anggaran ini minimal 97% Kabak TU. Jadi beliau minta, dan masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan percepatan realisasi anggaran, baik di anggaran di haji, di madrasah, di Urais, di Pembimas, kemudian juga anggaran di Setjen. Nah termasuk tugas kita juga mendorong realisasi anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ini penting kita lakukan, tapi jangan asal realisasi terlaksana saja. Aturan-aturan berkaitan dengan realisasi anggaran itu juga harus menjadi perhatian. Banyak momen, kemudian beberapa waktu yang lalu saya dengar kita sudah bentuk panitia hub Urais ya, Urais. Nah saya harapkan ada beberapa kegiatan, dan yang paling penting Pak Zepni itu berkoordinasi dengan Satgas Covid, karena kalau kita lihat dari informasi di media massa akan diberlakukan PPKM level 3 mulai dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 2 Januari. Nah ini kan masa-masa kita melaksanakan peringatan HAP. Kemudian saya berharap yang juga menjadi bagian penting dari kesuksesan kita bekerja di kantor ini adalah bagaimana kita bisa dan mampu untuk menjaga kondisi yang kondusif antar satu dengan yang lainnya, antar satu pegawai dengan lainnya, hubungan dengan atasan, kemudian hubungan dengan bawahan, dan hubungan dengan teman-teman sebaya harus dipelihara.
saya tidak mau banyak di antara kita ini yang melawan atasannya misalnya. Kalau berdebat boleh Pak, di kantor nih tempat berdebat dan harus dibiasakan dengan perdebatan yang akademik Pak, perdebatan yang ilmiah. Ini saya kira kita ini kan semuanya sarjana, jadi sudah terbiasa saya kira kita melakukan perdebatan akademik berkaitan dengan pekerjaan kita, apalagi misalnya di URAIS itu banyak perdebatan akademik masalah hukum, dan saya senang itu. Kemudian juga dari aspek pekerjaan kita secara teknis di bawah banyak yang perlu didiskusikan berkaitan dengan aturan-aturan anggaran, kemudian masalah-masalah teknis misalnya di bidang pendidikan, bagaimana proses peningkatan pendidikan, perdebatan berkaitan dengan masalah-masalah regulasi yang kita terapkan di dalam pekerjaan kita. Itu kan semuanya akan ada dialog akademiknya yang bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang betul dan benar dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Inilah ranah kita sebenarnya di tingkat Kanwil ini. Kita ini kan juga tempat bagi teman-teman di daerah untuk bertanya berbagai hal. Untuk itu komunikasi kita dengan teman-teman di daerah harus bisa disambung, yang dimotori oleh Pak Kabak TU, Pak para Kabid, kemudian juga Pembimas. Jadi jangan kita sangka kita ini kadang-kadang jauh dari daerah, itu tidak. Dalam banyak hal kita ini kan tempat bertanya berkaitan dengan kebijakan Kementerian Agama, berkaitan dengan masalah regulasi, berkaitan dengan proses administrasi dan pelayanan manajemen. Nah ini kan kita ini kan tempat bertanya bagi kawan-kawan di daerah. Untuk itu dari aspek pemahaman teknis kerja dan regulasi, kita harus lebih paham dari teman-teman di daerah itu, dan ini membutuhkan beberapa diskusi-diskusi kecil kadang-kadang dalam memahami regulasi itu. Ini posisi kita bekerja di Kanwil ini. Teman-teman di daerah dia tidak tahu apakah kita ini kasih atau staf. Yang tahu dia itu kita ini orang Kanwil Pak. Orang Kanwil tempat bertanya. Nah, jadi tempat menyelesaikan masalah, tempat mereka mengungkapkan kesulitan mereka itu. Nah, kesulitan ini juga harus kita fungsikan diri kita untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang ada di lapangan. Nah, ini penting dijaga sistem komunikasi dengan teman-teman di daerah, sistem komunikasi dengan teman-teman di internal Kanwil Kementerian Agama ini penting, karena salah satu jantung dari manajemen itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, adalah komunikasi. Jadi komunikasi harus baik, narasi-narasi yang kita kembangkan di bawah itu harus narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang membangkitkan semangat. Makanya saya sering bilang bahwa manajemen itu salah satu kuncinya, di samping pemahaman administrasi, integritas, kejujuran, akuntabilitas, kepemimpinan itu salah satu kunci kesuksesannya itu adalah komunikasi. Seorang pemimpin itu harus mampu melakukan komunikasi yang baik sesuai dengan teman dia berkomunikasi. Kalau dia berkomunikasi dengan bawahannya, itu ada caranya.
ada triknya. Kalau dia berkomunikasi dengan atasannya, ada etika birokrasi yang dijaganya. Nah ini penting saya sampaikan karena dalam beberapa tahun terakhir ini saya kira karena saya termasuk salah satu pejabat eselon 3 selama ini, saya merasakan betapa agak lemahnya kita dalam sistem komunikasi dan sistem pola hubungan kita dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh kerabat kita ini yang belum terjaga secara baik. Nah, saya harap seluruh ASN di Kanwil Kementerian Agama ini mampu melakukan komunikasi itu, mampu memahami regulasi secara baik, mampu mengaplikasikan sistem kerja secara baik, dan ini dapat dicontoh oleh teman-teman di daerah. Nah ini penting kemampuan ini. Saya tidak mau dengar lagi ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian keluhan-keluhan dari teman-teman di Kemenak Kabupaten Kota tentang pelayanan kita yang lama, pelayanan kita yang tidak memuaskan, misalnya dalam penyelesaian kasus di daerah misalnya, dan itu butuh waktu lama gitu kan. Karena kita tidak mampu menjawab secara cepat. Kemudian saya harapkan di semua bidang termasuk KPPTU, semua pekerjaan itu harus ada SOP-nya. Ini saya pernah lakukan di haji dengan Pak Muhammad Bafadol. Itu adalah ada kegiatan pemindahan porsi ya. Orang yang meninggal itu atau sakit tetap itu kan bisa dipindahkan porsinya ke keluarga yang lain. Saya bilang itu harus ada SOP-nya. Kalau SOP-nya tidak jelas, nanti bisa dipindahkan kepada orang yang bukan keluarganya, ngaku-ngaku gitu. Nah, salah satu hal yang penting itu adalah SOP-nya harus berhadapan dengan orangnya, harus hasil dari verifikasi faktual di lapangan. Nah, itu salah satu contoh. Pekerjaan-pekerjaan lain juga seperti itu. Kemudian untuk Pak Kabid Urais, nanti tolong diadvokasi teman-teman di daerah masalah buku nikah ini Pak. Ini jangan kita kecolongan. Alhamdulillah kemarin buku nikah yang hilang di Bungo itu bisa dapat orangnya, hanya sudah mungkin terlanjur dijualnya sekitar 500 buku, 250 pasang dari 1.500 buku itu. Nah ini harus diadvokasi teman-teman di daerah, dan saya berharap Pak Kabid Urais inten ini buku nikah hilang, repot betul kita. Jadi bikin tambahan pekerjaan kita jadinya. Nah ini penting untuk dilakukan. Kepala bidang, kepala seksi, kabak tata usaha, Pembimas. Nah itu maksud diciptakan itu tuh seperti itu, agar ada proses menghargai, proses bekerja sesuai dengan jenjangnya. Nah ini itu beberapa hal yang saya sampaikan, karena ini adalah apel perdana selama saya menjadi Kanwil. Mungkin mohon maaf agak lama, dan dalam kesempatan ini saya juga mohon doanya semoga kita semuanya sehat, kemudian kita bisa. Demikian pemirsa News Update hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan berita-berita seputar Kementerian Agama Provinsi Jambi hanya di Humas TV. Humas TV, Inspiring Mindset Reform.